Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat pagi. Ada Selamat Pagi Indonesia bersama saya Valencia Melvinsi. Saya Jason Sambo. Dan saya Iqbal Himawan, yang tentu kita selalu mengingat jasa-jasa para guru, pahlawan pendidikan, dan kita sekaligus hari ini memperingati Hardiknas. Hari Pendidikan Nasional. Ya, tentu ini masih banyak sejumlah PR ya yang harus dibenahi di pendidikan, akses terhadap pendidikan, guru-guru, kesejahteraannya, termasuk juga meningkatkan kualitas pendidikan. Nanti kita akan bahas ini soal ini. Betul, sekolah-sekolah juga banyak yang rusak. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi kemarin yang masih sempat viral ya video-videonya, potongannya ini di media sosial. Hari Buruh yang kemarin, yang rame banget digelar kemarin, yang dihadiri oleh Presiden Prabowo, tapi di daerah juga digelar ya. Jadi semua daerah, pemirsa, itu banyak juga yang mengakomodasi, memfasilitasi apa yang ingin disampaikan oleh para buruh. Nah, kita lihat pemirsa, tanggal 1 Mei memang Hari Buruh Internasional. Jadi ada banyak panggung hiburan dan stand-stand yang turut menyemarakkan suasana. Ini kalau di Monumen Nasional Jakarta. Ini adalah video kemarin pada saat Presiden Prabowo Subianto tiba di Monumen Nasional untuk menyapa para buruh. Nah, ini bagi-bagi kaos ya sepertinya ya. Dan ini di Jakarta, di Monas tadi, dan dalam peringatan Hari Buruh Internasional ini bertajuk May Day Fiesta. Dan kemudian dengan berbagai acara yang digelar di Silang Monas Jakarta Pusat dan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi nggak cuma Presiden, ada juga sejumlah menteri, juga pimpinan lembaga tinggi negara lainnya yang bertemu langsung dengan para buruh di sana. Betul, dan juga didampingi dengan perwakilan dari serikat maupun aliansi buruh dari beberapa daerah di Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Lalu ini juga yang terpenting karena tuntutan ini selalu disuarakan setiap tahunnya, yakni wacana penghapusan sistem outsourcing. Kemudian pemirsa, untuk menindaklanjuti hal ini, Presiden akan mengumpulkan 150 pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja dan 150 pelaku usaha di Istana Bogor, Jawa Barat. Kemudian Presiden juga menyatakan pemerintah akan mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset Negara dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Saya mau ajak Anda, kita akan dengar cuplikan pidato Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Keluarin dari saku-saku. Sayangnya pemirsa, kalau di Jakarta tadi kita lihat berlangsung dihadiri ribuan orang. Namun di Semarang ada seorang anggota polisi yang disandra masa aksi anarkis di dalam kampus. Petugas yang diketahui dari Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Jawa Tengah tersebut berhasil dibebaskan usai ratusan personil mendatangi kampus. Jadi pemirsa, ini adalah situasinya kemarin di Semarang. Ada ratusan personel Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang berhadapan dengan massa yang diketahui dari kelompok anarko dan mahasiswa dari beberapa universitas. Termasuk mungkin ini adalah tempat dilakukannya perkumpulan ini di kampus Undip Semarang. Ini hari Kamis malam kemarin. Betul, memang ada dua versi. Kalau versi dari YLBHI menyatakan bahwa ini diawali karena ada tindakan yang dinilai represif dari aparat kepolisian. Namun dari versi kepolisian menyatakan bahwa ada aksi pelemparan batu terlebih dahulu kepada aparat, makanya dilakukan penyemprotan air dengan water cannon begitu. Jadi ada dua versi memang dalam kejadian ini. Ya, itu di Semarang ya pemirsa, tapi kericuan ini ternyata tidak hanya terjadi di Semarang, daerah lainnya juga ada. Ini kalau kita lihat di Bandung juga terjadi begitu informasinya, di mana masa aksi menggunakan baju hitam melakukan pelemparan batu dan juga petasan terhadap anggota kepolisian usai melakukan penjagaan aksi buruh di peringatan May Day di Taman Cikapayang, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka pun ini akhirnya dibubarkan, walau sempat merusak mobil polisi pemirsa yang ada di sana. Nah, ini adalah gambarnya ya pemirsa, ketika kemarin ini ada saling serang lempar batu yang terjadi di Bandung, Jawa Barat dan sampai mengenai mobil polisi juga di sana.
Tapi satu hal yang mungkin bisa jadi refleksi ya, kenapa setiap tahun selalu ada kericuhan seperti ini? Ini kan berarti bukan hanya sekedar, ya provokasi di lapangan mungkin itu ada, tapi kemudian ini menunjukkan indikasi atau gejala apakah memang selama ini tuntutan-tuntutan yang disuarakan setiap tahun memang tidak didengar atau mungkin belum mendapatkan jawaban atas tuntutan yang disuarakan selama ini, selama bertahun-tahun, salah satunya outsourcing, itu mungkin yang kemudian membuat kemarahan atau masa itu bereaksi di sejumlah daerah. Tapi karena sudah dijanjikan, kemarin sudah dijawab oleh Presiden Prabowo Subianto, mungkin perlu kita kawal ya, kita tunggu. Jadi apa tindak lanjutnya? Itu dicatat semua oleh masyarakat, mulai dari outsourcing sampai dengan janji untuk mempertemukan dan memediasi antara pihak buruh dan juga pengusaha. Kepentingan siapa nanti kita lihat ya, akan terlihat siapa yang kepentingan yang diutamakan. Nah itu di Indonesia, kita akan bergeser ke mancanegara, pemirsa. Ini tepatnya di Turki, ada 200-an demonstran yang ditangkap polisi di Istanbul pada saat peringatan Hari Buruh Internasional pada Kamis di tengah pengamanan ketat oleh otoritas keamanan Turki. Aksi ini juga memprotes di penjaranya Wali Kota Istanbul Ekrem İmamoğlu. Selanjutnya pemirsa, kita lihat di negara lain, ini adalah di Filipina, lebih tepatnya di Manila. Ricuh juga terjadi pada saat massa berusaha mendekati istana Malacanang dan puluhan petugas anti huru-hara memasang barikade besi untuk menghalangi mereka. Aksi ini menyoroti kekhawatiran atas dampak perang tarif internasional dan desakan agar pemerintah menegosiasikan ulang bea impor timbal balik Amerika Serikat demi menguatkan basis industri domestik. Bagaimana situasinya pada saat mereka berdemonstrasi dan ujung-ujungnya ricuh juga. Betul, dan ada tadi gambar sarkasme ya yang menembaki Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini sebenarnya agak lucu dalam tanda kutip ya, quote unquote, karena kan Filipina ini kan colonized by US gitu ya. Tapi ternyata mereka pun juga dalam hal ini nampaknya berseberangan para massa yang berunjuk rasa di sana akibat perang tarif internasional yang saat ini diberlakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.